Ada persoalan kehidupan, masing-masing kita menghadapinya. Tetapi jangan lupa, di bawah kuasa Yesus, segala gelombang kehidupan, segala persoalan itu akan tunduk. Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali dalam program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Dan pada malam hari ini renungan kita tertulis dalam firman Tuhan di Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya dalam Injil Matius, Yesus mengutus dan memberangkatkan semua pengikutnya, khususnya para murid, dan semua pembaca Injil Matius ini juga pada akhirnya diberangkatkan pada satu tugas misi pewartaan kerajaan Allah. Dan pewartaan kerajaan Allah itu, pewartaan kabar baik, berita tentang keselamatan itu akan menghadapi banyak tantangan, akan menghadapi banyak penghalang. Maka bisa kita pahami, jika sebelum mereka diutus dan sebelum para pembaca Injil Matius diberangkatkan untuk satu pewartaan kabar baik kerajaan Allah, terlebih dahulu mereka, khususnya para murid, dibekali dengan bekal-bekal berharga. Dan bisa kita sebutkan, sebelum pengutusan itu akan kita temukan banyak pengajaran dan proses pemuritan yang sungguh luar biasa dari Tuhan Yesus sendiri kepada murid-murid itu khususnya, dan kepada semua orang, dan termasuk juga pada kita saat ini. Murid-murid itu dipersiapkan untuk menghadapi kondisi tersulit, untuk menghadapi segala krisis, segala bentuk penghalang, tantangan pada pekabaran Injil ataupun pewartaan kerajaan Allah. Dan Yesus membimbing, mengajar mereka dengan baik. Dalam ayat renungan kita ini, angin ribut diredakan. Yesus bukan mau show off di hadapan murid-murid, menunjukkan diri di hadapan murid-murid, tidak. Tetapi dari peristiwa yang terjadi itu, ia membuktikan dirinya bahwa ia memiliki kuasa atas segala sesuatu. Ia membuktikan dirinya ia adalah Tuhan, penguasa alam semesta. Peristiwa kejadian itu yang membuat ia menunjukkan dirinya bagi mereka yang masih kurang percaya ataupun yang belum percaya. Maka teguran itu jelas sekali kita lihat. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Sebab mereka bersama dengan Tuhan, tetapi pelajaran pemuritan mereka masih berlangsung dalam proses. Yesus bertanya kepada mereka, bukan menyalahkan tapi menguatkan mereka, "Percayalah." Mengajak mereka, "Percayalah.
percayalah padaku sebagai anak Allah, sebagai juru selamat, sebagai pemilik dan penguasa alam semesta. Jadi apa yang dikatakan Yesus bukan mempersalahkan murid-murid, tetapi ingin memotivasi mereka bahwa mereka harus bertumbuh dalam pemuridan, dalam pengenalan, sebab mereka nanti akan diutus pada pewartaan kerajaan Allah yang menghadapi tantangan-tantangan berat, krisis, persoalan, ditolak, dihina, disiksa bahkan. Tetapi Yesus juga memperkenalkan dirinya, dan ini ingin mengajarkan, jika engkau ingin mewartakan kerajaan Allah, hanya dapat dilakukan di dalam Aku. Sebab di luar Aku, engkau akan kehilangan perlindungan dan tidak aman. Tetapi bersama dengan Aku, gelombang badai apapun yang kau hadapi, engkau akan mampu. Sebab segala sesuatu berada di bawah kuasaku, di bawah kuasa Yesus. Maka ini pemuritan, mengajari mereka, mengajari murid, dan juga mengajari kita untuk mengenal siapa yang memberangkatkan kita dalam tugas pewartaan itu. Siapa yang akan kita wartakan itu? Tentang apa kabar baik yang sedang kita beritakan? Maka pesan yang kuat adalah jangan takut. Badai pasti ada, tantangan pasti ada, segala penghalang pasti ada. Tetapi Yesus berdiri di atas segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Semua proses ini di pasal 8 dan pasal 9 menguatkan dan mengajari murid-murid dan semua orang untuk misi agung pewartaan kerajaan Tuhan. Lalu saat ini juga pewartaan kabar baik, pemberitaan Injil melalui tindakan ataupun melalui khotbah dan lainnya menghadapi penghalang. Tetapi kita harus ingat, Kristus Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, yang memberangkatkan dan menempatkan kita dalam kehidupan di dunia ini untuk misi kerajaan Allah. Maka jangan takut. Apapun yang terjadi, gelombang badai apapun yang kita alami, bila tetap setia dan berserah, berseru pada Yesus. Dan mungkin juga teguran yang sama akan kita hadapi. Hai engkau yang kurang percaya. Kita harus kita katakan selalu masih bertumbuh dalam iman, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, penyerahan diri kita masih terus berproses melihat segala peristiwa yang terjadi. Tetapi itu bukan untuk mematahkan semangat kita, malah untuk lebih mendekatkan diri pada Kristus, bahwa hanya Dia yang mampu menenangkan segala krisis ombak dalam kehidupan kita. Serahkan hidupmu pada Yesus. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita menghadapi gelombang badai kita masing-masing. Ada persoalan kita masing-masing, kesulitan kita masing-masing. Gelombang yang kita hadapi berbeda-beda. Persoalan yang kita hadapi berbeda-beda. Tetapi tidak ada hidup tanpa persoalan. Seperti tidak ada laut tanpa gelombang. Ada persoalan kehidupan, masing-masing kita menghadapinya. Tetapi jangan lupa, di bawah kuasa Yesus, segala gelombang kehidupan, segala persoalan itu akan tunduk. Dan kita akan keluar dari kesulitan, keluar dari segala krisis dalam sukacita, sebab mengandalkan Tuhan kita, Yesus, yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memberkati. Amin.